Jumpa kembali bersama kami di Roda Kehidupan. Kali ini kami bersama Mas Mukti yang sudah lama menggeluti di dunia bisnis digital, terutama di bidang affiliate dan berbagai produk lainnya yang berhubungan dengan marketplace dan digital online. Begitu Mas Mukti ya? Ya, terima kasih Pak Taufik. Sebelum kita ke sana, sebelumnya saya tanya-tanya dulu, bagaimana Mas Mukti ini memulai bisnis dari awal? Maksudnya pertama kali Mas Mukti ini menggeluti dunia bisnis dan digital, bagaimana? Seperti itu. Ya, kalau boleh jujur, pertama kali saya hanya coba-coba, Ya. iseng Pak Taufik, Iseng, betul. Ya. Setelah keisengan itu saya muncul untuk lebih dalam mempelajarinya melalui YouTube atau video-video lain yang membahas, kan banyak sudah yang beredar. Siap. Ilmu-ilmu tentang penjualan secara online. Nah, Berarti awalnya ketertarikan Mas Mukti itu melalui coba-coba begitu. coba-coba, Ya. ya, betul. Terus saya lanjutkan untuk mempelajari di berbagai buku dan video-video yang sudah ada di YouTube. Sekarang ilmu sudah berserakan di mana-mana Pak Taufik. Sudah zamannya ilmu dibagi-bagikan. Berarti tergantung orangnya kalau sekarang ya. Kalau Iya, betul. orangnya mau berarti dia bisa belajar secara mandiri. Bisa. Kalau mau ikut kelas ya juga tambah bagus sih sebenarnya kalau ikut kelas-kelas seminar yang membahas tentang bisnis online, ya tambah bisa mendalam ilmu yang dia dapat nanti. Saya dengar Mas Mukti ini sudah punya kelas sendiri ya untuk bisnis online ini. Oh, kelasnya masih lokal Mas, masih kelas-kelas tetangga yang mau belajar saya siap. ajari. Barangkali Pak Taufik mau belajar juga, monggo. Boleh. Jadi Mas Mukti ini sudah punya kelas di daerahnya begitu Mas Mukti ya. Ya, kelas tipis-tipis lah. Nah, Ya. bagaimana itu? Sudah berjalan berapa lama? Kalau lamanya enggak begitu terlalu lama karena saya buka kelasnya baru-baru ini. Kalau bisnisnya agak lama, sudah agak lama. Jadi Nah. berapa orang yang sudah bergabung di kelasnya Mas Mukti ini? Ya, enggak nyampe 10 orang masih kecil. Ya. Tapi masih terus berjalan ya. Insyaallah, ya. Bagaimana sudah perkembangannya binaan Mas Mukti itu? Prosesnya dari awal bagaimana? Ya. Saya pasti pertama kali ajarkan ini cara membuat konten karena kita mau bahas affiliate dulu Mas ya. Iya, affiliate. Affiliate ini adalah Ini spesifikasi ke apa ya? Ke TikTok apa Shopee apa gimana? sebenarnya kalau jualan online atau marketplace ini sama sebenarnya, cuma iya. cuma beda tempat-tempat fiturnya aja. Kalau cara kerjanya hampir sama semua, mirip-mirip aja. Beda tuku istilahnya ya. Ya. Tapi bisa diterapkan ke semua Bisa sama toko aja. atau semua affiliate. Yang pertama Oh, sudah kuncinya harus rajin dan jangan malas. Betul. Karena Terus? meskipun ilmunya sudah banyak yang terserap, tapi kalau sudah malas, kalau kena penyakit malas, ya sudah tidak akan jalan. Ya, minimal katanya ada minimal ini Mas. Untuk affiliate itu harus mengupload berapa setiap harinya atau berapa setiap minggunya begitu. Affiliate sendiri untuk membangunnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Affiliate buat akun baru sekarang buka toko langsung jadi affiliate bisa. Terus Cuma kontennya kendalanya itu berapa? Ya, kendalanya harus punya konten dan harus harus rajin upload. Semakin banyak kita upload konten, ini akan semakin banyak follower yang kita dapat. Kalau followernya sudah banyak, otomatis kita jualan mudah. Oh, jadi cepat laku gitu Ya, alurnya seperti itu alurnya. Kalau memang males untuk ngonten, biasanya marketplace menyediakan fitur iklan berbayar, Mas. Jadi itu cara cepatnya berarti. Cara cepat. Tapi kalau pemula tidak saya sarankan. Jadi Karena pasti boncosnya nanti.
Untuk pemula ini disarankan untuk apa ini Mas? Organik berarti ya? Organik, ya. Sepertinya semua sistem yang ada di online ini lebih suka yang organik, yang natural. Tuh. Jadi berapa tiap harinya itu harus ngupload ini? Minimalnya? Semampunya, Pak, semampunya. Tapi dalam seminggu minimal bisa 2 sampai 3 ini sudah lumayan sebenarnya. Oh, jadi Kalau minimal bisa 2 ya? sehari 1 lebih bagus lagi. Memang butuh ya kerja keras juga berarti. Iya, karena affiliate ini kita kan tidak punya produk. Betul. Affiliate ini gambarannya kita tidak punya produk tapi mau menjualkan produk orang lain. Ya, Artinya kita kan salesnya gitu, sales dari produk itu. Karena di panjangan TikTok, tangannya ya. berarti. iya betul. Karena di TikTok ini platform tentang video, promosinya ya harus melalui video. Iya, iya. Tuh, untuk berpromosinya. Nah makanya kalau mau bisnis online ini pilihannya ada 2 kalau mau jualan secara online. Yang pertama ini punya produk, Ya. yang kedua tidak punya produk. Oh, berarti affiliate tadi ya? Affiliate tadi, Menjualkan punya orang lain. memang kelihatannya mudah. Kita tanpa perlu biaya apapun bisa menjualkan, terdengarnya mudah, enak. Tapi betul. setelah dijalani, mungkin semangat sih kalau seminggu 2 minggu. Kendornya nanti setelah sebulan. Itu kendalanya biasanya. Kendalanya. Terus mengatasi itu bagaimana supaya kendornya itu di-up lagi Betul. agar berhasil benar-benar dapat penghasilan dari affiliate tadi. Betul. Kalau semangat kan wajar naik turun, Pak ya. Betul. Kalau kita di kondisi bawah, kondisi turun, biasanya yang saya lakukan ini lihat video-video di YouTube yang Motivasi kan? yang motivasi. Terus penghasilan mereka yang didapat ini sebagai pemicu untuk kita kembali semangat, biasanya seperti itu. Di YouTube atau dimanapun pasti banyak kok motivasi untuk meningkatkan semangat lagi. Nah setelah semangat kita jangan tunggu dulu, langsung kerjakan lagi. Berarti harus action lagi ya? Action lagi, jangan sampai melemah lagi. Lemah ya tonton lagi gitu, seperti itu. Untuk mencapai berhasil atau sukses dalam affiliate itu butuh berapa lama sebenarnya? Kalau teman-teman saya yang sudah bisa menjual sehari ratusan bahkan ribuan, ini biasanya dia merintisnya sudah di atas 2 sampai 5 tahun lah. Selama itu berarti? Lama iya, karena kita kan natural. Enggak, masalahnya misalkan saya pemula ingin gabung di kelas kemudian mencoba affiliate. Tentunya ini kan butuh step by step. Iya. Supaya maksud saya itu supaya berhasil dan itu terjual begitu secara organik lah. Iya. Kan kalau kita sudah misalkan satu barang sudah terjual itu kan otomatis memotivasi kita agar lebih semangat lagi begitu. Istilah teman-teman ini pecah telur, Mas. Betul, pecah telur. Pecah duren. Ya, ada yang bilang pecah duren. Tadi yang saya bahas 2 sampai 5 tahun ini yang orderannya masuk bisa ribuan kan. Waduh, ini itu sudah pengusaha sukses berarti. Iya. Kalau untuk pemula sehari dapat 2 sampai 10 aja ini sudah dibilang sukses. Maksudnya ini yang terjual apa Yang ngupload terjual. konten? Yang terjual. Terjual. Karena target kita kan menjual produk secara online. Betul. Itu butuh 1 bulan atau 2 bulan agar produk kita itu terjual? Seminggu lah bisa, seminggu bisa. Seminggu sudah bisa ini ya? Bisa, seminggu bisa. Wah, ini menarik. Yang penting dalam seminggu itu kita tidak kempos, terus berjuang. Nah itu Terus buat video gitu. buat video ya, buat video, Review terus produk orang lain. review produk online. Nah tekniknya ini ada tekniknya, bukan sembarang kita upload barang. Ini Nah, ilmunya iya. yang penting ini. Yang kita pilih produk Ya. untuk dijual, biasanya kita pilih produk yang penilaiannya tinggi. Oh, berarti ada keywordnya berarti di sini. Ya,
keyword ada lagi nanti. Oh, ada lagi. Ini penilaian dulu. Oh, di searching dulu tuh ya. Iya, biasanya. Tren ya. Nah, biasanya ada di produk populer. Produk populer. Tapi iya. kuncinya di produk populer, teman-teman. Kenapa kita harus lihat penilaian? Penilaian itu, ini kan penilaian toko yang punya barang. Betul. Penilaian itu didapat atas profesionalisme toko tersebut. Iya. Jadi kalau nilainya bagus, kita tidak perlu khawatir sebagai affiliate. Barang dari toko tersebut tidak dikirim. Ini pasti profesional karena lihat nilainya aja sudah lumayan. Berapa nilainya itu yang tertera kalau di toko itu? Di Kalau marketplace? toko-toko yang bagus saya ambil nilai 4,7 sampai 5. 5 kan masuk sempurna. Yang 4,7 sudah bisa. Bintangnya ini ya? Iya, bintang. 4,7 ke atas. 4,7. Kalau 45 masih standar bagaimana ini? Saya ragu-ragu kalau masih ragu. Jadi disarankan 4,7 ke atas ya? 4,7. Tapi kalau Mas Taufik nanti tertarik dengan yang 4,5 karena barangnya bagus dan murah, tidak masalah. Pertama coba beli dulu. Iya. Coba beli barang tersebut. Seperti apa kecepatannya? Iya. Kita cek dulu kecepatan pengiriman seperti apa, kita coba tanya pelayanan seperti apa, seperti itu, dicek dulu. Kita harus terjun dulu, beli satu produk. Nah seperti itu. Kalau sudah 4,7 ke atas, ya insya Allah lah sudah bagus, performa tokonya bagus. Berarti recommended berarti? Iya. Itu dari bintangnya. Bintang yang pertama. Kalau lihat komentar biasanya sudah bagus lah. Bintang itu kan dilihat dari berbagai aspek, Pak. Dari komentar, dari kecepatan pengiriman barang, dari kecepatan membalas pertanyaan konsumen. Nah, ini dinilai di bintang. Responnya. Responnya. Terus lihat jumlah produk yang terjual. Nah, ini termasuk berapa produk minimalnya populer berarti. Minimalnya berapa? Cari terbesar sudah. Terbesar. Kalau Mas Taufik ada barang yang sama untuk pembanding, katakanlah barang A ini laku 100.000 produk per bulannya. Iya. Ini tidak apa-apa lah terjualnya. Ya. Cari pembanding, siapa tahu ada yang lebih tinggi. Iya. Nah seperti itu. Ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah. Kita harus jeli membanding-bandingkan. Terus untuk komisinya itu berapa yang didapat sebagai affiliate? Komisi ini tergantung, Pak. Tergantung dari pemilik barang. Iya. Biasanya kalau komisi yang besar ini ada di produk pakaian. Oh, pakaian ya? Pakaian, iya. Produk pakaian biasanya komisinya bisa 10.000 lah. Ini sudah lumayan besar. Kalau 10.000 di affiliate, kita tanpa punya barang dapat penghasilan 10.000 ini sudah lumayan. Sudah lumayan. Iya, per piece ini ya? Per piece, iya. Kalau barang-barang mainan biasanya kecil. Terendahnya berapa? Ya, ada yang sampai ratusan rupiah. Oh, tergantung barang yang dijual ya berarti ya. Tergantung barang yang dijual dan tergantung komisi yang diberikan pemilik barang. Pemilik toko. Katakanlah pemilik barang punya harga produk 10.000. Biasanya dia menyisihkan diskonnya untuk affiliate 20%. Oh, 20%. Berarti kan hanya 2.000. 2.000 ya. 2.000 ini yang akan dibagi-bagikan ke affiliate. Nah, seperti itu. Pastinya pemilik produk lebih senang kalau didatangi affiliate karena pemilik produk tanpa beriklan, tanpa berapa, punya sales gitu ya. Iya, punya sales secara otomatis gitu. Ada yang menjualkan lagi produknya. Iya, seperti itu. Oh, jadi tambah banyak affiliate-nya, jadi toko ini tambah senang berarti. Tambah senang karena tujuan mereka bagaimana produknya habis terjual, itu saja sebenarnya. Terus apa ada syarat khusus nih, Mas, untuk kerjasama jadi affiliate nih ke toko yang mau kolaborasi nih? Ya, kalau kita bahas etika ini ada izin dulu. Kita di Jawa kan namanya matur. Kita matur dulu, kita izin. Kalau di TikTok gimana, Mas? Sama. Masih sama. Harus menghubungi pihak yang punya barang dulu. Kalau harus enggak harus. Harus. Di Jawa kita kan diajarkan sopan santun. Hanya kita kan mau dapat katakanlah rezeki kan, mau nempil rezeki
dari apa? Dari pemilik barang. Ya betul. Alangkah baiknya kita lebih sopan bilang. Matur dulu. Iya, matur, bahasa Jawanya tuh matur. Kak, saya mau jadi affiliate, boleh nggak Kak? Biasanya pemilik barang welcome sekali karena dia suka. Kita tanpa izin pun nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Cuma kan mungkin kalau kita izin kita dapat perhatian khusus dari toko itu kan. Iya. Ya. Berarti ada perlakuan khusus ya? Ya karena mungkin dinilai lebih sopan gitu. Minimal kan kita kenal dulu kan. Kalau bisa sampai kenal, bisa ketemuan di jalan, bahas-bahas di sambil nongkrong, itu tambah mantap lagi seperti itu. Sambil ngopi-ngopi gitu. Iya, sambil ngopi-ngopi mungkin sama pemilik barang dikasih trik-trik jitu yang kita belum tahu kadang, Pak. Iya. Jadi perlu insight baru berarti ya. Iya, betul. Saya pernah ini chat salah satu toko, saya minta rahasianya kenapa barangnya kok bisa ribuan terjual. Ada yang bilang banyak versi, cuma ada yang bilang ini harus berbayar. Beriklan. Iklan. Iya. Iklan. Kayaknya mustahil kalau penjual sampai ratusan ribu tanpa beriklan nih. Mungkin produknya lebih murah dibanding bisa toko jadi, yang lain. Tapi kan namanya harga produk pasaran, Pak. Untuk barang A ya pasarannya 10.000, ya hampir sama, rata-rata sama. Kalau dia di bawah itu mungkin dia rugi. Ya mirip-mirip lah harganya gitu kan. Berarti pesaing, kompetitor lebih. Kompetitor ya. Nah, kalau kita berbayar mungkin sama algoritma dari marketplace itu kita akan lebih menonjol, rating lebih up lagi ya. Di up lagi. Orang mencari produk ini langsung tampil pertama kita gitu. Iya. Kalau secara organik gimana ini? Nah, organik ini yang sebenarnya susah. Susah Tadi ini maksudnya butuh telaten. Di awal dijelaskan kalau awal tuh harus organik dulu. Untuk Ya, iklan tidak disarankan. Harus telaten memang, namanya usaha itu kan di mana-mana kan harus telaten dulu, Pak. Iya. Jangan mudah menyerah gitu intinya. Biasanya belum ada orderan masuk selama sebulan, ini sudah menyimpulkan ini produk saya tidak laku. Jangan seperti itu, terus aja berusaha. Anggaplah itu investasi. Ya, betul, investasi. Nah, bedanya affiliate sama pemilik produk. Affiliate ini enaknya kita tidak punya, maksudnya kita tidak perlu kulak barang. Iya. Ada orderan masuk kita tidak perlu packing. Artinya kita tidak sibuk. Enak sebenarnya ya. Nah, enak kalau tinggal buat konten saja berarti. Terdengarnya Iya. bukan masa benar-benar enak. Terdengarnya enak. Kalau kita bahas tidak enaknya, kita harus berbayar, ya kan, berbayar. Atau kita harus merintis follower supaya banyak. Merintis itu tidak mudah loh, Mas. Iya benar. Merintis sudah mudah itu. Terus pertanyaan yang kedua ini ya. Kita kan sebagai affiliate tentunya ingin komisi yang banyak. Ya, betul. Kan? Apa kita harus banyak barang yang harus dijual berarti? Harus banyak gabung sebagai affiliate ke berbagai macam produk begitu. Ini apa cukup fokus ke satu produk? Sepengalaman saya, kita kalau zaman dulu pas blogger ada niche ya, ada niche. Iya. Kalau konten kita tentang kesehatan, kita fokus membahas kesehatan. Oke. Nah, sama, affiliate juga seperti itu. Jangan Harus satu niche. Iya, jangan semua produk kita jual. Pelanggan ini akan mengingat nama channel kita, nama toko kita, karena ada niche tersebut. Iya. Kalau maksud saya gini, misalkan niche-nya pakaian, tapi kita kan tidak apa-apa kan jual semua pakaian tapi berbeda toko. Ya, kita kan masuk supaya banyak kategori barang. pakaian. Iya. Boleh. Yang penting tidak nyebrang gitu ya. Ke Betul. aksesoris yang lain ini. Follower kita yang sudah kita tangkap. Nah, ini biasanya dia mau mengikuti karena kita seirama. Kalau Pak Taufik mau jual pakaian, mungkin follower-follower yang masuk ke kita ini niche-nya sama dengan minat yang sama. Nah,
suatu saat kita menjual obat-obatan. Iya. Ini pasti ada yang aneh. Ini kok biasanya Jual pakaian. kok malah obat-obatan. Nah, kan enggak enak, Pak, gitu. Iya. Makanya harus ada NES. Sekarang mungkin bahasanya bukan NES ya, ini bahasa dulu. Sekarang passion ya mungkin ya. Iya. Bukan. Passion. Tetap sih nice. Oh, NES ya. Nice tetap. Itu barangkali teman-teman ada yang mau nyoba memilih mau berjualan dengan affiliate atau ada produk gitu. Sama-sama ada enaknya juga. Jadi sudah ada dua opsi berarti ya. Mm-mm. Kalau punya barang bisa jualan sendiri. Ya, Kalau tidak punya barang bisa gabung ke affiliate. tapi kalau saya sendiri saya condong ke punya produk, Pak. Betul. Produk. Tapi kan harus bermodal tentunya. Harus bermodal. Nah, ini ada trik. Ada trik sedikit. Iya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Misalkan tidak punya modal begitu maksudnya? Bukan, modal harus ada meskipun sedikit-sedikit, Pak. Iya. Affiliate juga butuh modal, sebenarnya sama. Kalau affiliate kepingin cepat dapat order, ini harus keluar modal. Nah, iya kan? Bayar tadi kan ya. Bayar tadi, beriklan tadi. Kan. Kalau punya produk, ini kita tidak sibuk membuat konten. Itu enaknya. Kita fokus ke penjualan. Nah, itu kan. Untuk pemula yang mau nyoba, ini bisa beli barang di marketplace A Iya. dan dijual di marketplace B. Itu Tentunya dengan selisih harga berarti ya. iya, dengan selisih harga. Misal kita kulak ke Shopee, Iya. kita jual di TikTok atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi Iya. tinggal di anu aja ya. Sweet. Tapi kita bisa di sana kan bisa cari, karena kita jualnya di online, kita bisa memilih produk yang paling laris saat ini. Itu yang kita beli. Paling laris dengan niche yang kita bangun. Nah, betul. Bukan Tetap kembali ke NES ya. Tetap kembali ke niche. Jadi Tapi barang bukan- yang terlaris gitu. Maksudnya tidak musiman lah gitu. Oh, tidak. Misalkan Niche ini penting. musim kemerdekaan. Hmm. Harusnya kan kita jualan bendera seperti itu. Oh iya. Gimana ini? Kalau kemerdekaan ini biasanya niche yang kita bangun aksesoris bisa. Sudah bisa Tapi masuk. NES kita dulu apa sebelumnya itu? Nah, makanya awal itu kita harus menentukan, Iya. cari niche yang perkembangannya lebih banyak, maksudnya ada banyak sub-sub lagi. Iya. Misalnya kayak pakaian, tadi kan tentang pakaian. Ini selalu masuk ya berarti pakaian. Semua pakaian masuk, kategori umumnya pakaian. Iya. Tapi di sana ada pakaian pria, ada pakaian wanita, anak, nah seperti Nah, itu. terus ada baju kemerdekaan. Masuk, masuk. Aksesoris pun kalau ke 17-an Agustus ini bisa, karena bendera, terus apalah variasi-variasi mobil yang sekarang banyak itu kan bisa. Masuk ke jenis pakaian gitu ya. Ya seperti itu. Kain, ya kain. Pakaian. Pak Taufik bagaimana, mau apa kedepannya, mau coba-coba dulu atau masih Ya ragu? ini mau nyoba affiliate. Affiliate dulu. Ya karena saya kan tidak punya barang yang harus dipasarkan, jadi kita mencoba affiliate dulu. Tetap butuh modal ya. Kita nggak bisa bilang affiliate tanpa modal. Oh gitu ya. Apa modalnya mas? Ya tetap modal uang lah sebenarnya. Oh uang. Kalau ingin mau merasakan dapat orderan, kepingin cepat pecah telur, Betul. pakai dana lah. Sekarang 60.000 sudah bisa beriklan. Itu sudah Berapa hari itu mas? satu hari aja beriklan, satu hari aja. Itu sudah dapat order kok nanti. Nah minimal kita tahu rasanya dapat order, ada perasaan senang. Nah itu yang biasanya membuat semangat biasanya. Tapi tidak boncos kan? Oh awal-awal ya boncos mas, awal boncos. Iya. Ya minimal kita buat semangat dulu. Tapi kalau follower kita banyak, kemungkinan tidak mungkin ya. Kalau follower kita banyak, kita tanpa modal bisa jualan. Oh sebenarnya. Jadi mending banyak follower dulu ya. Ya, nanti ada pembahasan khusus bagaimana cara meningkatkan follower nanti. Ya. Terima kasih Mas Mukti sudah berbagi pengalaman tentang affiliate
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa Roda Kehidupan. Mungkin sekian pembahasan kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.